Catatan Innova Melisa. Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau masak 3 menu. Menu pertama saya pakai terung ya teman-teman. Ini ada tepung tapioka, kasih garam, kasih penyedap, kasih air. Terus terungnya dimasukin, terus saya goreng. Minyaknya mesti benar-benar panas ya teman-teman, supaya nanti nggak menyerap minyak nih. Nah kalau udah kayak gini, kita angkat dan kita tiriskan serta sisihkan sebentar. Terus potong bawang bombay dan juga tomat. Tomatnya sebetulnya lebih enak 2 atau 3 biji, tapi lagi habis ya udahlah. Kalau ini daging sapi yang khas dalam ya teman-teman, supaya empuk dan cepat matang. Kemudian saya panaskan 2 sendok makan margarin. Saya tumis bawang bombaynya sampai harum dan kecoklatan. Habis itu baru saya masukin daging sapinya. Daging sapi ini tadinya merah gini. Kita aduk-aduk sampai dia kecoklatan ya teman-teman. Nah kalau udah kecoklatan, kita masukin tomatnya. Bentar aja, terus kita kasih air. Terus segera kita kasih bumbu. Bumbunya itu garam, kaldu bubuk, saus tiram, dan juga kecap. Nggak usah khawatir, saya udah tulisin bahan-bahannya dan takarannya di deskripsi video ini ya. Semuanya ini kita aduk rata. Habis itu kita koreksi. Kurang apa? Kalau udah enak, kita tambahin air tapioka tadi, tapi dikit aja. Asal ini jadi kental ya teman-teman. Kurang lebih gini. Terus kita koreksi rasa lagi. Udah pas apa belum? Kalau kurang garam, boleh tambah garam atau tambah yang lainnya yang kurang. Kemudian kita matikan kompor dan kita siramkan ke terung tadi. Ini terung tadi nih teman-teman. Kita siramin kayak gini. Kemudian nanti atasnya kita kasih daun bawang atau daun kucai. Ini harus cepet pas masih panas-panasnya si saus. Soalnya kalau udah nggak panas nanti rasanya sengar nih daunnya. Kalau kayak gini jadi harum dan tambah enak. Cepetan dinikmatin ya teman-teman, supaya kriuknya masih terasa dan empuknya juga tetap ada. Kalau udah kelamaan nanti empuk semua. Nah ini empuk kayak gini, ini yang kriuk. Oke, menu pertama olahan terung udah jadi. Sekarang kita buat menu kedua, yaitu olahan dari oyong atau juga gambas. Ini dia yang dinamakan gambas atau oyong ya teman-teman. Kita potong-potong dulu kayak gini. Habis itu kita kupas. Ada yang suka kupasnya sampai kena putihnya, ada yang sukanya masih kehijauan. Itu kembali ke selera ya teman-teman. Habis itu kita potong-potong. Gambas atau oyong merupakan salah satu sayuran yang awet loh teman-teman. Jadi cocok untuk dijadikan stok selama masa social distancing ini. Nah, habis dipotong-potong, kita siapin wajan, terus kita kasih minyak, dan kita masukin telur. Boleh telur, boleh ayam, tergantung teman-teman ada apa di rumah. Ops, masuk deh cangkangnya. Terus kita tumis-tumis sampai dia matang kecoklatan. Ini kalau ayam juga sama ya, tumis-tumis sampai kecoklatan gitu. Nggak lupa kita kasih garam dan juga penyedap. Kalau dia makin coklat, itu makin enak loh, karena nanti rasa bumbunya akan makin masuk ke dalam. Nah, kalau udah kecoklatan, tambahin air, terus kita masukin oyong atau gambasnya tadi ke dalamnya. Terus kita mulai tambahin bumbu. Bumbunya gampang, seperti biasa saya masukin stok bumbu instan 2 bawang. Ini tumisan 2 bawang, selalu saya stok di kulkas, jadi kalau mau masak tinggal cemplung-cemplung aja nih teman-teman. Cara buatnya gimana, nyetoknya gimana biar awet, saya kasih link video penjelasannya di deskripsi video ini ya teman-teman.
Nah, ini kita biarin masak sampai oyongnya mulai layu. Terus kita cicipin ya teman-teman, kita koreksi rasa kurang apa gitu. Nah, supaya makin mantap, kita tambahin ini. Ini adalah tepung tapioka. Terus kita kasih air. Airnya dikit aja atau boleh banyak. Kalau banyak ditambahin garam dan penyedap ya. Soalnya kalau enggak nanti nggak ada rasa deh masakannya. Kita aduk rata, terus kita guyurin kayak gini. Nah, terus kita aduk-aduk. Nanti masakan oyongnya akan mengental. Nah, karena kental gini, so rasa bumbunya akan nempel di sayur dan juga di telurnya. So, makanya akan lebih enak teman-teman. Buat teman-teman yang lagi sakit tenggorokan atau buat anak kecil, juga makannya akan lebih mudah karena terbungkus dengan tepung tapioka yang lembut ya, jadi nggak akan ngelukain leher. Nah, ini udah kental, tapiokanya juga udah mateng, saya cicipin udah enak, tinggal dimatiin dan disajikan. Gimana teman-teman? Buatnya gampang banget kan? Sayurnya juga awet, jadi cocok untuk disimpan sebagai stok selama social distancing ini. Oke, menu kedua udah jadi, sekarang menu ketiga ya. Di menu ketiga ini saya pakai kembang tahu. Ini yang dinamakan kembang tahu ya teman-teman. Kembang tahu ini berasal dari lapisan atas dari susu kedelai ya. Yang bagian atas itu terus dikeringin, jadilah kembang tahu ini. Nah, supaya bisa dimasak, kita perlu rendam dia di air panas yang mendidih. Tapi nggak usah direbus, ini dimatiin aja kompornya. Terus kita biarin sampai ngembang kayak gini. Baru nanti kita olah ya teman-teman. Sesekali ini perlu dibalik juga supaya nanti ngembangnya itu merata. Setelah itu air rendamannya kita buang dan kita sisihkan. Kali ini saya mau bikin sup, jadi saya siapin sayurnya itu wortel dan juga tomat ya teman-teman. Wortelnya saya rebus dulu karena dia matangnya lama kalau direbus. Jadi saya rebus dulu. Kalau udah empuk saya masukin tomat. Nah, kalau udah baru saya masukin si kembang tahunya ini. Nggak lupa saya tambahin garam, terus penyedap gitu teman-teman. Supaya nanti tetap enak. Kalau teman-teman punya air kaldu atau punya rebusan tulang dada ayam atau kaki ayam atau iga boleh dimasukin. Tapi kalau enggak, cukup pakai kaldu bubuk aja, udah enak banget kok kembang tahu itu. Terus gak lupa kita perlu kasih bawang merah, bawang putih tumis ya, supaya tetap harum. Ada yang juga suka dikasih minyak wijen, tetapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi tadi cuma tumisan bawang merah, bawang putih, garam, dan kaldu bubuk aja. Diaduk-aduk sampai rata, terus digabungin tuh sama sayurnya. Ini saya pisahin, soalnya sayurnya itu masaknya belakangan, sedangkan si ini sudah matang duluan gitu. Saya pakai slow cooker teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalnya nggak pakai iga atau nggak pakai tulang kaki ayam atau nggak pakai tulang ayam, langsung aja ya dicemplungin bareng sayur tadi. Nah, ini udah saya gabungin kayak gini. Terus dikoreksi rasa udah enak. Saatnya kita kasih daun bawang. Daun bawangnya saya pakai yang putih nih teman-teman. Jadi mesti dimasak sebentar ya supaya nggak sengar. Nah, ini udah jadi, kompornya udah saya matikan dan siap disajikan. Oke teman-teman, terima kasih dan nonton ya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai ketemu lagi, dadah!